Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ikut Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Ada yang kenal sama suami ibu ini? Ya, serius aku nanya. Bukannya bilang apa, soalnya apa akhir-akhir ini ku tengok dekat kali dia sama si Hasto. Serius, di mana ada Hasto di situ ada Koni. Di mana ada Koni di situ ada Hasto. Coba bayangkan kalian, seorang pria menitipkan sesuatu yang penting kepada seorang wanita, artinya apa? Katanya dia dititipi ya sesuatu yang penting, dokumen bukti-bukti. Kenapa enggak sama istrinya? Lebih bagus kan dia sama istrinya. Hasto itu titipkan sama istrinya, Bune, minta tolong ini dititip. Nanti mana tahu ada sama Pak Ne, Bune bisa langsung ketemu sama orang-orang di partai. Nah, orangnya yang ini yang bisa dipercaya. Atau nanti Bune minta tolong hubungi orang sana yang masih ada di kepolisian, kejaksaan atau di KPK. Nah, tolong ini dokumen penting loh Bune. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya ditahan oleh mereka itu, nah ini ada bukti-bukti yang menyimpan skandal dari seluruh pejabat negara gitu. Ya, masa dia lebih percaya sama si Koni istri orang daripada istrinya sendiri? Laki-laki macam apa itu? Ya kan? Harusnya seperti itu. Gak tahu entah kenapa siapa ini si Koni ini. Ya jujur aja aku bilang agak curiga aku sama kawan ini. Karena apa bilang ya? Gak tahu entah kenapa. Khawatir kali dia sama nasibnya si Hasto. Bayangkan kalian, suaminya kemarin, mantan suaminya, dia kan 3 kali kawin. Suami yang kedua terjerat kasus 2013, tahun depannya diceraikannya. 2013 ditetapkan jadi tersangka, 2014 dicerai. Coba bayangkan kalian, lebih peduli dia sama Hasto daripada suami sendiri. Tanda tanya. Aduh, aku bukannya bilang apa, kedekatannya si Hasto ini dengan si Koni ini, ya, itu kedekatan antara Koni sebagai simpatisannya PDIP katanya. Ya, katanya simpatisan PDIP, ya, karena memang kemarin, ya, sebelum Pilpres, Koni ini menjadi dewan pakar di Partai Nasdem. Nah, cuman karena berbeda prinsip sama Mas Surya Paloh, akhirnya dia mengundurkan diri. Ngerasa dia nggak dianggap gitu loh. Jadi alasannya kemarin itu katanya Surya Paloh mencalonkan calon presiden yang bukan kader, yaitu Anies Baswedan, Ganjar dan juga Andika Perkasa. Nah, Koni nggak setuju. Nggak setuju karena apa? Alasannya kenapa bukan kader? Kan begitu. Aku nggak tahu juga entah itu cara halus dia untuk menyodorkan diri, nggak tahu juga lah ya. Nggak tahu kita. Nggak taunya nggak digubris sama Surya Paloh. Nah, waktu melakukan kegiatan deklarasi, Koni nggak mau datang. Namanya wanita. Kalau nggak diterima pendapatnya langsung bikin gara-gara. Itu dia. Dan tahu nggak kalian, setelah keluar dari Nasdem mendekat-dekatlah dia ke TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan waktu itu mendekat-dekatlah dia sama Rosan ini ketua TKN, dan mengatakan kepadanya kalau bisa aku diangkatlah jadi wakil menteri. Kebikin dia jadi menteri.
Iya, nggak mungkin nyodorkan diri jadi menteri karena dia nggak ada di TKN, karena dia bukan organik tim kampanye nasional kan begitu. Yang pindahnya dia namanya kutu loncat. Ya biasanya itu, ya kan, kutu loncat ini yang banyak maunya. Baru loncat dia udah langsung mau mengisap. Ya, disampaikanlah sama Pak Rosan, ya kan. Kalau bisa saya diangkat menjadi wakil menteri. Kalau nggak wakil menteri luar negeri, ya wakil menteri pertahanan kan begitu, ya kan. Tapi kalau bisa wakil menteri luar negeri aja lah. Oh, sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya. Saya sih senyum saja bilang ya ini kita seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang Orang kalau misalnya minta kerjaan, ya kan contohnya gini, ya nganggur lah kita, katakanlah nganggur. Pak, kalau bisa saya Pak, dibikinlah kerja. Kerja apa kok? Kerja apalah, kerja apa aja lah Pak, yang penting kerja, kan begitu. Mana ada orang contohnya, kau kerja apa? Ya kalau bisa Pak, kalau nggak manajer, direktur lah Pak. Ono-ono ae. Nek kalau misalnya kowe kepengen kerja, ya kalau misalnya orang minta tolong itu tangan di bawah, bukan tangan di atas. Mentang-mentang katanya pakar militer, gitu. Jare ini sopo? Si ngomong sopo? Sampean iki pakar militer, pakar intelijen, pakar hubungan internasional. Kan itu kan sampean yang bikin-bikin sendiri. Sertifikatnya ono yang menyebutkan bahwasannya Koni Bakri, Koni Rakandu, siapa jenengku sapa to, Nduk? Koni Raha Kondini itunya. Koni Bakri ya di bawah ini menyatakan bahwasannya Koni Bakri adalah seorang ahli intelijen. Nek kalau misalnya sampean duwe sertifikat kaya ngono, yo wis kami percaya. Iki sertifikat naro ono. Bukti-buktine ra ono. Kita kan dapat informasi itu kan dari sampean sendiri toh. Ngaku-ngaku sampean ini deket sama sama pasukan rahasianya Israel, Rusia. Pasukan perdamaian ngono. Jadi ya gini aja lah. Kalau kami tidak percaya kayak gitu lagi, tidak semua masyarakat bodoh. Ya jadi mungkin dia ini sangat
memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia bilang sama Rosan, ya kan, kalau bisa ya wes, saya kalau ndak bisa jadi wakil menteri pertahanan ya udah wakil menteri luar negeri aja lah. Lalu Pak Rosan mengatakan, ya kalau ya itu di luar domainnya saya. Karena kalau bicara tentang menteri, itu adalah hak dan kewenangannya dari Bapak Presiden. Wah, si Koni tidak terima. Tidak terima. Dia bikin gara-gara, ya kan? Dibikinnya lah gara-gara itu di apa? Di apa namanya, di talk show kalau nggak salah ya waktu itu. Aku nonton juga itu. Apa dibilangnya? Kita nggak tahu. Ya, saya ini ahli intelijen. Mana tahu nanti Bapak Prabowo setelah 2 tahun itu diracun. Ya, lalu dia menyampaikan ke publik bahwasanya menyampaikan itu Rosan. Mengamuklah si Rosan ini, ya kan, dilapornya lah ke apa namanya, ke kabar reskrim. Begitu dilapor gak lama kemudian lari dia. Lari dia. Makanya gue bilang, kau kalau misalnya ambisi boleh, tapi caramu harus lurus. Nah kayak gitu loh. Mentang-mentang kau nggak diterima di apa namanya, di Nasdem kemarin itu, loncat kau ke TKN. Di TKN langsung mau jadi menteri pula kau. Sedangkan aku sampai sekarang nggak berani menyodorkan diri. Udah jelas-jelas dari awal aku sudah mulai menduga ini kau. Ya betul, kapasitas kita beda. Alright. Anda itu adalah ahli intelijen, ya kan begitu. Tapi saya ini ahli dari intelijen of intelijen. Aduh, jadi ya Rosan sudah membongkar semuanya di media. Ya, Rosan sudah apa namanya, sudah menutup mulutnya si Koni ini. Tapi nggak tahu entah kenapa sampai sekarang nggak mau tertutup juga. Maksudnya dilapor begitu biar ditutup kan begitu mulutnya itu. Tapi itulah dia, ya kan. Nggak tahu entah kenapa, ya kan. Makin lama makin 11-12 sama Hasto. Tapi yang dijual-jual rakyat, demokrasi, undang-undang, supremasi hukum. Aduh, bahasa kalian itu tolong dulu agak rendah dulu dibikin. Kalian itu kan partai wong cilik, jadi wong cilik jadi nggak tahu jadi bahasa kalian ketinggian. Aduh, ya. Dan juga tahu ndak kalian kemarin itu ada juga talk show, ya dia itu nggak hadir langsung, nggak berani dia. Udah 2 kali dia, biar tahu kalian. Kalau nggak salah waktu itu sama Abraham Samad, dan sekarang itu kalau nggak salah apa nama acaranya lupa aku. Ya kan, telekonferensi. Apa dibilangnya, ya kan? Saya kemarin itu dititipi dokumen-dokumen. Tapi ini tolonglah dulu ya, perlu diluruskan. Ingat ya, yang dititipi itu kepada saya dokumen, bukan bukti. Nggak ada video, nggak ada foto, nggak ada yang lain-lain. Setelah Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen, dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang raw video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus teror Ibu Iriana. Oke? Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana dan terkait teror itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan.
Oke. Makanya saya paling benci hal seperti itu. Dan saya ulangi sekali lagi ya, Kemarin kan kau yang bilang. Dan itu juga diterjemahkan oleh orang-orang di tempat kalian, di lingkaran kalian, bahwasanya kalian itu punya bukti yang valid. Jadi ternyata inilah yang mengakibatkan Hasto itu bungkam 1000 bahasa ya. Ternyata buktinya kurang valid. Kan dibilang kemarin apa, masih ingat kalian kan yang dibilang itu katanya punya bukti, punya video, punya foto, punya rekaman suara. Aku masih ingat tuh, elit PDIP sendiri tuh yang bilang itu, masih ingat. Kalau nggak salah aku tim kuasa hukumnya. Sekarang Koni bilang nggak ada video, nggak ada juga foto, nggak ada rekaman suara. Yang ada hanya dokumen yang ketika satu saat ini bisa menjadi bom waktu. Kapan bom waktunya meledak? Makanya dari awal udah ku bilang, ya bullshitnya apa yang dibilang orang ini, omong kosong yang dibilangnya si Hasto sama si Koni ini. Cuman nggak tahu entah kenapa para pengikutnya percaya gitu aja. Udah terkuat semuanya kan, sedangkan Koni pun juga nggak berani mengakui belak-belakan seperti itu. Dan juga mengenai terong Iriana katanya, kalah apa? Sekarang kau menyangkal, kemarin kau semangat kali kau dia bersama. Tenang ya Bu Iriana ya, tenang. Tunggu dulu, Baba, Anda belum dimulai. Dan dia mengakui apa katanya, ya saya paling benci dengan situasi ini. Ketika saya bersuara mengenai Gibran, besoknya itu langsung file militer rahasia saya itu terbuka di ruang publik. Mengenai kehidupan rumah tangga saya juga dipublis. Sekarang begini yang kau ganggu itu mamanya wakil presiden, ngerti kau? Mamanya wakil presiden. Dan wakil presiden itu anaknya dari presiden ke-7. Presiden yang kami cintai. Udah ku bilang sama kau Koni, ya, nggak perlu anaknya itu bergerak. Cukup kami yang bergerak. Ini kau tebar fitnah, terong Iriana, ada bilang lagi terong Ibu Lurah, sehingga beredar video-video foto-foto yang mirip dengan Ibu Iriana yang mereka sebarkan coba. Aku masih ingat kali dari buzzernya PDIP itu, ya. Sorry lah dulu ya John Sitorus. Kau yang bilang kemarin sebarkan. Apakah ini adalah palsu? Kau bilang begitu kan? Atar kau bulurlah mukanya itu. Aku nggak tahu entah kenapa, jujur aja, ya kan, John Sitorus, Deddy Sitorus. Kalau ini Opung Parbilek Sitorus, kenapa nggak bisa bersama-sama kami sama mereka ya? Kok berseberangan saat ini gitu loh? Tapi nggak apa-apa lah, biar balance kita ya. Cek kalian lah di Twitternya siapa itu si John Sitorus itu, dibikin fotonya Ibu Iriana di blurnya ya. Ya itu ndak pantas, foto-foto ndak pantas seperti itu. Seorang buzzer PDIP yang mengatakan bahwasanya dia itu loyalis PDIP. Sekali itu postingannya itu membela PDIP, tapi menggunakan cara-cara murahan seperti itu. Ndak masuk akal sama aku. Ya, jadi udah tahu kita kemana arahnya ini 2029. Itu dia, ya. Makanya aku bilang, Ibu Iriana kau bongkar-bongkar kehidupan pribadinya. Apa rupanya lebih mulia Ibu Iriana daripada kau? Kau bilang terong-terong, kau 3 kali terong keluar masuk. 3 kali kau kawin kan? Ya, jadi jangan terong teriak terong. Suka kali kalian kayak gitu. Kemarin maling teriak maling. Setelah ketahuan malingnya, ketangkap malingnya, dinasti teriak dinasti. Begitu melakukan protek-protek dinasti, sekarang teriak lagi terong teriak terong. Kalah apa? Ya, jangan kalian salahkan. Apa ini suka kali ini, tahu enggak kalian? Paling enggak terima ini, ya, kalau misalnya diserang sama buzzer-buzzernya Mulyono.
Ku bilang sama kau, kami bukan buzzer. Kami adalah orang yang masih cinta dengan Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan juga kami tetap mencintai Bapak Prabowo sebagai Presiden kami. Jadi kami punya beban untuk menjaga keutuhan NKRI dari berita-berita hoax yang kalian sebarkan. Ya, itu dia. Buzzer. Tapi kalau kalian dibilang buzzer gak terima. Udah lagi nih lakoni, sama-sama buzzer lah kita. Udah, biar ku perjelas statusmu, dan karena kau sudah memperjelas statusku. Aduh, apa dibilangnya? Saya nggak terlalu tertarik dengan kehidupan pribadi orang. Ngapain lah kau keluarkan masalah-masalah terong itu? Makanya aku bilang ngiri kalau netizen Indonesia bergerak, ngiri. Kena mentalmu kan? Kena mentalmu. Makanya aku bilang, jangan main-main sama yang 58% ini. Terlebih lagi sama 80% yang masih mencintai Bapak Joko Widodo. Kalian sebelah sana mengaku bahwasanya Ibu Megawati itu bukan cuma sekedar ketua umum. Ibu itu adalah ibu kami. Nah, Ibu Iriana juga ibu kami. Mau bilang apa? Iya kan? Lebih banyak mencintai Ibu Iriana daripada kalian. Oke, itu dia. Makanya aku bilang, kalau mau berpolitik jangan politik busuk ya. Jangan main fitnah. Kalau mau seranglah dengan serangan-serangan yang elegan. Jangan serangan-serangan kampungan gitu loh. Dan juga kalau kalian mau bilang katanya punya bukti, punya data, punya apa segala macam, pastikan dulu. Ya, pastikan dulu memang betul bukti atau bukan. Nah, kemarin kalian bukti, sekarang enggak lagi kau bilang. Apa yang maksudmu ini?